pakai ya. Kayak ini aja deh. Coba Ki, kitab kuning Ki. Nanti apa aja yang ada. Buat contohan. Akhlak lil banin boleh. Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pelajarannya. Ini udah masuk kepada inti daripada nahwu itu. Pembagian kalimat. Baik. Ini kan kitab nih, walaupun tidak gundul ya. Ini yang kita kasih contoh tidak gundul nih. Nama kitabnya Akhlak lil Banin. Tapi semuanya bahasa Arab. Ya. Nah, ini kitab, baik ini kitab-kitab kuning lainnya, ataupun Al-Quran, ataupun hadis, ya. Kesemuanya itu kitab-kitab dengan bahasa Arab, semuanya kitab terbangun dari paragraf-paragraf. Ini kan paragraf nih segini. Ini paragraf. Paragraf banyak akhirnya jadi satu kitab. Nah, paragraf segini ini dibangun dari perkata atau perkalimat dulu deh, perkalimat dulu. Ya, susunan kata. Nah, kalimat contohnya kalau bahasa Indonesia Budi pergi ke pasar. Itu kan kalimat ya. Kalimat itu susunan kata disusun dari kata per kata. Ini kata, ini kata, ini kata, ini kata. Semuanya ini kata. Ya. Nah, kita harus bisa mengklasifikasikan dulu kata ini jenisnya apa. Baru kita bisa paham baca kitab. Jadi ada jenis-jenisnya kata yang ngambrak nih. Ya. Cuman nggak ribet. Jenisnya ternyata cuma 3. Baik, saya jelaskan. Jadi ya, kalau kita nggak mungkin bisa paham ini satu kitab gini, kalau bahkan katanya aja kita tidak paham. Maka kita harus mengerti katanya terlebih dahulu. Kata itu dalam bahasa Arab disebut kalimah. Kalimatun. Ya, kalau di bahasa Indonesia kan kalimat itu justru susunan kata ya. Budi pergi ke pasar itu kalimat. Tapi kalau dalam bahasa Arab yang disebut kalimah pakai tak marbutoh, kalimah itu satuan kata, satu kata aja. Kalau tadi Budi pergi ke pasar, berarti yang disebut kalimah itu Budi saja, atau pergi saja, atau ke saja, atau pasar saja. Itu tidak semuanya. Itu namanya kalimah. Ya, maka lupakan itu kalimat dalam bahasa Indonesia. Kalau lagi belajar nahu, lupakan kalimat dalam bahasa Indonesia. Kalau disebut kalimah, artinya kata, satu kata. Ya. Nah, sekarang kita sepakat yang disebut kalimah satu kata, alias ima ini, satu aja. Ini harus kita paham. Nah, kalimah ada jenisnya. Tepatnya hanya ada 3 jenis, nggak banyak-banyak. Ada 3 jenis saja. Apa saja itu? Pertama ada yang namanya isim. Ismun. Isim. Yang kedua namanya fi'lun, fi'il. Yang ketiga terakhir namanya harfun, huruf. Harfun. Baik. Isim, fi'il, dan huruf. Isim, fi'il, dan huruf. Secara singkat, isim artinya kata benda. Kata benda. Maka semua yang kata benda itu isim. Contoh nih, bahasa Arab kitabun. Serap bahasa Indonesia jadi kitab kan? Kitabun. Kitabun kan artinya kitab. Kitab kan kebendaan. Ada materinya bisa dipegang. Nah, berarti kata lafadz kitabun itu isim dalam bahasa Arab. Sebutnya kalimah isim. Kalau ada bilang kitabun, ditanya ini kalimah apa alias ini kata apa, kita sebutnya ini kata isim. Masya Allah, semesta tidak merestui romannya ini. Masya Allah, ajib juga ini, kayak dikobong dulu. Allahu Akbar, jadi dipaksain mau ya. Andor. Baik, alhamdulillah. Ya, contohnya tadi al-kitabu deh, al-kitabu. Kitab karena artinya buku,
buku kebendaan, maka dia termasuk klasifikasi isim. Isim, kata benda. Nggak apa-apa deh. Plus kali plus deh. Baik. Mantap juga deh. Baik, singkat dulu ya. Jadi isim, kata benda. Semua yang artinya kebendaan, isim. Ada lagi bahasa Arab, contohnya masjidun. Masjidun kan masjid artinya. Nah, benda dia kan. Maka dia isim juga. Ra'sun, kepala. Kepala kan ada bisa dipegang, benda. Nah, berarti dia isim juga. Oh ya. Apa yang lanjut? Baik. Yang kedua adalah kata fi'lun. Fi'il. Apa fi'il? Fi'il artinya kata kerja. Kata yang maknanya pekerjaan. Contohnya apa? Contohnya nih, aneh lagi ngajar. Bahasa Arabnya darrosa. Darrosa. Darrosa artinya mengajar. Kelonggaran ya. Ditarik keluar dan kendor dia bang. Kata sini coba. Kata sini tadi. Nggak apa-apa biarin dulu. Bismillah. Ya, baik. Tadi ya, isim kata benda. Semua yang kalau kita cari di kamus maknanya kebendaan. Nih, kubun, gelas. Muzun, pisang. Kohwatun, kopi. Nah, itu semua kan kebendaan. Maka itu kohwatun, kubun, sama muzun, pisang. Itu semuanya kata benda isim. Yang kedua, fi'il. Apa fi'il? Fi'il artinya kata kerja. Kata kerja. Apa kata kerja? Kata kalimah atau kata yang maknanya itu suatu pekerjaan. Contohnya apa maknanya pekerjaan tadi? Darrosa. Bahasa Arab darrosa artinya nih mengajar. Atau syariba, meminum. Sengaja biar bisa minum. Itu kan pekerjaan ya. Syariba, minum, pekerjaan. Nadhara, melihat. Itu pekerjaan juga. Semua yang maknanya pekerjaan itu fi'il. Ingat, kata kerja, fi'il, kata benda, isim. Baik. Lalu yang terakhir, harfun. Harf, huruf. Apa itu huruf? Simpelnya huruf adalah biar nggak ribet. Apa-apa yang bukan kata benda, apa-apa yang bukan kata kerja, itu adalah harf, huruf. Contohnya apa? Contohnya, ila. Artinya ke. Budi pergi ke pasar. Ke. Kalau kita pikir ke, ada bendanya nggak? Ke. Nggak ada bendanya. Ada pekerjaannya nggak? Ke. Pekerjaan apaan ke? Mau ngapain? Mau ke? Nggak mungkin. Berarti bukan pekerjaan, bukan juga kata benda. Maka ini termasuk klasifikasi huruf. Kata sambung boleh. Boleh disederhanakan jadi kata sambung. Ya, betul. Kata sambung. Cuman ancer-ancernya itu kalau ente bingung, pikirin aja. Ini kira-kira artinya benda bukan. Kalau benda isim, ini kata kerja bukan. Kalau kata kerja fiil, kalau bukan kata benda, bukan kata kerja, huruf. Ini harus jelas dulu nih. Kata sambung. Ya, udah. Ini tiga jenis ini adalah kalimah. Jadi kalau ditanya Alkitab kalimah apa? Isim, karena dia kebendaan. Darrosa, mengajar, kalimah apa? Fiil, karena dia kata kerja. Ila, min, dari, wa, dan. Semuanya itu haraf. Kenapa? Karena bukan benda, bukan pekerjaan. Bukan kata kerja, bukan kata benda. Haruf. Nah ini semua yang ada di kitab.
Semua persatuannya itu kalau nggak isim, fiil. Kalau nggak fiil, harf. Nggak lewat-lewat, nggak ada yang keempat. Ima isim, ima fiil, ima harf. Mau ini, mau Al-Quran, mau hadis, terbangun dari isim, fiil, atau harf. Nggak ada yang lain. Nah ini penting, karena nanti dia menentukan kedudukan. Ya. Kalau misalkan kita salah menerka suatu kata yang seharusnya fiil, pekerjaan, tapi kita bilang isim, nanti salah menentukan kedudukannya, salah bacanya. Itu singkatnya demikian. Baik. Nah kalau begini kan kita bisa tahunya dari mana? Bisa tahunya dari apa namanya makna ya, dari arti, buka kamus. Ya, memang begitu, bagus, makanya tadi jangan bosan-bosan buka kamus. Paling cepat buka kamus, tapi selain lewat kamus, nyatanya kita bisa menentukan isim, fiil, dan huruf itu dari tanda-tanda. Jadi ada tanda-tanda fisik dari kata tersebut yang kita bisa tentukan karena lihat tanda tersebut, dia jadi bagian isim kah, fiil kah, atau huruf. Contoh, kalau ada alnya, semua kata yang ada alnya, Al-Ghazali kayak siapa lagi anaknya Ahmad Dhani, pakai al itu semuanya pasti isim. Jadi al jadi salah satu tanda kalau dia isim. Nah, untuk lebih lanjutnya, insya Allah akan kita lanjutkan pada segmen selanjutnya apa saja tanda isim, fiil, dan huruf.